umumnya ya. Nah, baiklah, hari ini kita ketemu lagi, tapi pada materi yang berbeda ya, di penalaran umum ya. Oke. Nah, kalian boleh buka di halaman 119 ya, kalau nggak salah. Coba dibuka dulu bukunya, sambil kita sapa-sapa dulu siapa nih yang sudah hadir. Seperti biasa, nah, udah setia banget. Ini Zalfa, halo. Semoga sehat. Iya. Ada juga Hafiz. Halo Hafiz. Semoga sehat juga ya Hafiz. Boleh kasih respon Hafiz? Semoga. Kemudian ada Sabrina Azara. Halo Sabrina. Oke. Semoga halo juga. Dan ada Anbar Jasmine. Halo Anbar. Boleh kasih Iya, respon Ibu. ke Ambar. Halo juga, sehat ya. Kemudian ada Ben. Halo Ben, semangat. Halo Bu, selamat sore. Sore juga ya. Kemudian ada siapa nih lagi ya? Bentar. Agak-agak oh ini. Sarira, Sarira. Halo Sarira, sehat. Oke, boleh kasih respon Sarira? Ada Hasna. Halo Hasna. Semoga sehat ya. Ada eh di sini ada siapa ya? Oke, nah ada teman-teman kita nih yang jauh dari Al-Fatah Maus, ya. Oke, salam buat semuanya. Kemudian juga ada dari MA Al-Fatah Cilengsi. Nah ini masih deket ya sama kita ya. Kemudian ada Sufa Al-Jamaah Tasikmalaya. Halo, sehat semuanya. Kemudian, oh iya, di sini ada Sylvia, belum dipanggil. Halo Sylvia, sehat? Ada Sabrina, ya, oke. Ada juga teman kita dari eh, ini Maluku belum masuk ya? Maluku udah masuk belum nih? Belum. Oke, tadi ada yang baru juga selain coba kita cek lagi. Si, oke ya. Ada yang belum kesebut nih, siapa ya? Udah kayaknya ya. Oke, siap. Baik, hari ini kita akan masuk ke penalaran umum ya, penalaran kuantitatif juga ya, tapi secara umum. Baik, boleh kalian buka sambil kita share ini materinya di paket Kaji Latih Standar 4 ya. Oh, halamannya 199 ya. Nah, baik. Nah, ini seperti biasa paket-paket sebelumnya, diantaranya pasti berkaitan dengan perbandingan, ya, perbandingan. Perbandingan itu biasanya seperti misalnya kita uh, misalnya secara cara apa ya, secara senilai atau berbalik nilai. Nah, kemudian juga ada pola bilangan. Nah, termasuk yang nomor satu ini adalah perbandingan, ya, membandingkan mendekati mendekati pengurangan ini jadi nilai bilangan pecahan ke dalam persentase itu juga perbandingan sebenarnya ya. Kemudian juga ada biasanya ada pola bilangan ya di sini. Selain pola bilangan, kemudian kita juga membaca data. Datanya bisa berupa tabel, bisa berupa grafik ya, bisa juga berupa apa ya, selain grafik, data, kemudian gambar ya bisa juga. Di sini ada juga, nah seperti ini datanya apa nih? Grafik ya.
Oke, nah ini bentuknya tabel, ini bentuknya diagram ya. Nah, dan banyak lagi. Nah, ini juga sama, ini bentuknya adalah data dalam bentuk perbandingan pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan data mana yang mau kita pakai. Nah, ini sedikit tambahan tentang perbandingan sebenarnya juga ya, ini perbandingan isi, volume gitu ya. Kemudian juga di sini ada udah hampir sama semuanya. Nah, oke, ini ya terakhir. Baik, kita mulai dengan nomor 1 dan 2. Eh, Kali ini kalian mencoba waktunya satu soal. Kita target 1 menit ya. Oke, siap-siap. Buka kertas, coretan. Oke. Nah, nggak boleh lirik kiri kanan kalau yang satu kelompok ya. Satu kelas itu nggak boleh. Silakan nomor 1, nomor 2 kalian mulai dari sekarang, berarti 2 menit untuk 2 soal ini. 17.32 sampai 17.34. Oke, selamat mengerjakan. Oke, boleh di kolom chat ya. Ada Zalfa 1B. Oke. Dan yang lain jangan terpengaruh. Masih ada waktu 1 menit lagi. Boleh dikerjakan nomor berikutnya yang sudah di nomor 1, silakan ke nomor 2. Sudah lewat? Adakah yang menjawab nomor 1B? Oke. Ada yang lain? Nomor 2 apa? Nomor 2. Oke, baik. Kita lihat. Nomor 1 setuju ya, B ya. Yang lain udah dapat juga B? Oke, 100 buat yang udah dapat jawaban B ya. Oke, tangan dong buat kita sendiri ya. Nah, ini sama ya seperti biasa. Kalian boleh jadikan pecahan agak susah, dijadikan ke persen, boleh, tapi agak lumayan. Kita jadiin aja jadiin bilangan desimal ya. Berarti 22, 2/9 itu berarti 22, 20 dibagi 9, berarti 2 ya. 2 lagi kan, masih sisa lagi.
18 itu berarti 2. Kalau 20 ya dikurangi 21,47. Nah, ini 5. Kemudian kita pinjam 11 ya, 7. Berarti 0,75 berarti kali 100% ya. Kali 100% berarti 75%. Oke. Kita berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat ini untuk soal yang kedua, yaitu pola bilangan ya. Tapi sebenarnya ini polanya, kalau kita susun di sini, ini ada 15, kemudian 17. Oke, udah ada yang jawab. 2E katanya. Oke, Zalfa. Ya, boleh ya. Kita boleh pakai kekuatan hitungan ya. Kekuatan hitungan itu maksudnya dijumlahin aja boleh ya. 25, 27, kemudian 30, 35 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat polanya untuk mencapai 87, berarti di sini ada 87. Targetnya itu di posisi 87. Berarti kalau kita lihat ini 2, ini 3, ini 5, ini 2 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini juga sama. Kalau diteruskan kan 3 ya. Kemudian 5, pasti di sini 2. Berarti di sini ada 3, 7 ya. Nah, yang kita ambil itu ini 3, 17, 27, 37. Ya, berarti di sini ada 47, 57, ada 67, 77, dan 87 ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita melihat dari 17, karena ini enggak kita mulainya, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini, kemudian suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini suku ke-8 ya. Nah, kalau kita mulainya menghitung dari 17 ke 27 itu berapa? Berapa jaraknya? Itu kan ketiga ya. Kalau ini pertama, ini 1, 2, 3 ya, ketiga ya jaraknya. Nah, 4, 5, 6 ya. Berarti ini kan hitungannya 3 kali. Tapi 17 itu urutan ke 1 enggak kita hitung. Kita melihat sisanya itu masih ada 7 lagi. 7 suku ke-7 ya, dari 17 itu 7 suku lagi ya sampai 87. Dan ini selisihnya tuh 3. Berarti kalau kita ingin sampai ke 87 itu berarti 7 kali 3. Berarti ada 21 ya. 21 ditambah suku pertamanya 17, ditambah lagi yang awalnya itu nomor 15. Berarti 1. Berarti semuanya 23 gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung, ini urutan ketiga, setiap kita masuk itu 3. 1, 2, 3. Jadi ketiga itu 27 ya. 4, 5, 6. Berarti kalau memiliki selisihnya 3 sampai 87. Jadi nomor ke-87 itu nomor urut ke-21 kalau ngitungnya mulai dari 20 ya, karena 17-nya nggak dihitung. Tambah 17 tambah 15, berarti semuanya ada 23 suku ya, atau hari kalau kita hitung ya. Nah, oke, sampai situ berarti yang jawaban E juga sama, nilainya 100 ya. Sip. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Tadi kalau kita ingin pakai kekuatan hitungan ya terus-terus aja ya. Tambahin ini. Kan sedikit toh sampai 87 itu kan nggak jauh ya kalau dihitung ya. Nah, oke. Halamannya. Oh iya, halamannya tadi 199. Ya.
Kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar. Oke, kita teruskan dulu ya. Sudah ketemu yang cari halaman? Nah, ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Ini juga sama ya perbandingan. Keuntungan dalam persentase. Besarnya keuntungan. Setelah seluruh berasnya dijual. Pak Arman membeli 1 kuintal beras. 1 kuintal itu berapa kilo? 1 kuintal itu 100 kilogram. Ya. Nah, ini pengetahuan dasar harus kita kuasai juga. 1 kuintal itu 100 kilo. Ini harganya 1.600.000 ya. Nah, kemudian dia menjualnya dengan eceran per kilonya 18.000 ya. Jadi 1 kilo itu harganya 18.400. Nah, kalau kita jadikan 100 kilo, berarti dia dapat duitnya berapa? Kali 100 ya. Berarti 1.840.000. Tambahin 02 aja ya. Nah, kemudian keuntungan dalam persen yang diperoleh setelah seluruhnya terjual. Berarti kita cari keuntungannya ya. Selisihnya berapa? Untungnya berarti dari harga pendapatan penjualannya dikurangi berarti ada 240.000 ya. Ini untungnya. Nah, nyatakan dalam persen. Ya udah berarti untungnya itu dalam persen berarti perbandingannya terhadap modalnya ya 240 dibagi 1.600.000 kali 100% ya. Nah, tinggal kita bagi-bagi aja, coret-coret nolnya ya. Ini kita coret habis. Kemudian ini juga sama, 100 sama 16-nya kita coret juga habis. Tinggal 240 sama 16. Nah, maka bagilah dengan bilangan yang ya, bagi berapa? Bagi 8 ya. Bagi 8 30, bagi 8 2%. Berarti hasilnya 15% ya. Oke, keuntungannya 15%. Ya, sip. Nah, 100 buat Fatah ya, mouse. Oke. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor ketiganya. Nah, nanti ini juga ada perbandingan. Kita ambil di sini. Oke, ini dulu ya. Nah, seperti biasa, ini ada perbandingan dari suatu pupuk ya. Bahan pembuatan pupuk ini kita bagi aja. Di sini ada kalium, ada fosfat, ada urea, ada ZK itu apa? Oke. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat perbandingannya di sini 3 banding 4 banding 5. Nah, berat ZK-nya setengah dari berat kalium. Berarti kalau kita lihat di sini perbandingannya ya. Berarti kalium banding ZK itu berarti 2 banding 1 ya. Kemudian diketahui dalam 1 karung pupuk itu ZK-nya 15 kilo. Nah, ini dalam kilo, tidak dalam perbandingan ya. Maka nyatakanlah pertanyaannya berat 1 karung pupuk
itu berapa kilo. Nah, yang paling mudah itu kita cari kalium kan? Ya, karena di sini Z-nya itu, ZK-nya itu punya perbandingan setengahnya. Berarti kalau ini 15 kilo, maka kaliumnya 30 kilo gitu ya. Nah, udah tinggal kita bandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau kita ambil perbandingannya berarti ini tinggal aja dibagi ya, 30 bagi 3, 10. Berarti semuanya kali 10. 40 kilo, 50 kilo. Ditambah 15 kilo. Jadi seluruhnya kalau kita jumlah 120, 135 kilo pupuknya ya. 70 tambah 50, 120 tambah 15. Berarti 135. Oke, ya. Nah, seperti itu. Ingin dites dulu deh. Di tesnya itu ada di soal, nah, nomor 14. Sekarang kalian yang mencoba nomor 14-nya. Siap ya? Selamat mengerjakan, waktunya 1 menit dari sekarang. 47 berarti di posisi 17.48. Sedikit. Oh, udah 48, berarti 49 ya. Silakan. Soal yang lain ya. Yang perbandingan juga. Coba cari perbanding. Oke, kita lihat di sini. Sudah adakah yang menjawab? Oke, sudah ada. Bu, katanya. Ya, katanya. 0 gram. Oke. Teman-teman yang lain ada? 2 orang. Ada Hafiz, buat lo. Ada Aulia. Halo, Aulia. Ini baru ada Al, Patah Maus juga. Oke. Kita cek. Sudah ya, 50 berarti sudah lewat. Sama, ini kita punya kue X ya. Kita buat X-nya itu terdiri dari bahannya ABC ya. Oke. Dengan perbandingan berapa? Oh, ada yang jawab juga nih. Sip. Oh iya, Hafiz. Ya, silakan. Udah maghrib ya? Di mana Hafiz teh? Ini Y ya. Sama bahannya juga dari ABC ya bahannya. Tapi perbandingannya berbeda-beda ya. Oke, Hafiz dari mana? Oh, Maluku. Oke, Maluku. WIT, selamat ya, udah maghrib. Ini perbandingannya 2:3:4. Kemudian ini perbandingannya 3:4:5 ya. Nah, kemudian jika jumlah bahan B itu sama ya,
120 gram. Nah, ini juga sama, 120 gram. Ya. Pertanyaannya, berapa selisih massa? Massa itu berarti kuenya yang udah jadi ya, masanya. Berarti ini tinggal dibagi ya. 120 bagi 3, 4 ya. Berarti kalau ini 4 kali 4 juga. Berarti 80. Nah, kali 4, 160. Kalau ini dibagi 3. 120 bagi 4, 3. Berarti kali 3, 90 dengan 150. Ya, kita jumlahkan. Ini 200, 360 ya. Ini kalau kita jumlahkan 210 sama juga 360. Berarti selisihnya 0 ya. Jadi 0 gram selisih masanya. Oke, 100 buat yang udah jawab, nilainya kasih 100 ya. 100 yang jawab. Oke, sip ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang tadi Ibu pengen ada KPK FPB ya di sini. Ini soalnya. Cari dulu deh. KPK FPB. Tadi itu di soal mana yang ada makanan-makanan. Nah, ini. Oh, ini nomor 15. Satu lagi soal 15 sama KPK FEB nomor 9. Oke, kita lihat nomor 15 dan nomor 9. Oke. Silakan nomor 13 dan nomor 15. Nah, setiap kali melihat bentuk yang berulang-berulang seperti ini sebenarnya soal KPK FPB ya. Kalau kelipatan, berarti ini KPK-nya ya. Nah, Dudi itu mengikuti les gitar 5 hari sekali, sedangkan Dharma 3 hari sekali. Nah, berarti kita mencari KPK-nya ya. KPK 5 dengan 3 itu ya tinggal dikali aja ya. Jadi KPK-nya atau kelipatannya itu adalah 15. Maka artinya dia bertemunya itu 15 hari sekali ya. Jadi ini 15 hari sekali itu dia ketemu. Nah, udah. Ya. 17. Iya, oke. Nah, kemudian apa? Karena dia ingin ini hari Jumat ya. Nah, hari Jumat mereka les bersama, kemudian mereka bertemu pada ketiga kalinya. Nah, berarti 15 itu kita hitung dikali 3 ya. Jadi ada 45 hari. 45 ya, kalau kita lihat hari ke-45 mereka bertemu ketiga kalinya. Ya. Hari Jumat. Nah, karena dalam satu minggu itu kita bagi harinya adalah 7 ya. 45 dibagi dengan 7. Berarti 42 itu ketemu hari yang sama ya. 42 ditambah dengan 3. Jadi hari Jumat, Sabtu, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Oke, ya. Jadi pertemuan mereka di ketiga kalinya hari Senin. Oke. Iya, betul ya. Dek, sip gitu. Nah. Oke, nomor 9, satu lagi.
Sebelum kita break hari sholat 9, sembilannya nggak ada di sini. Kita tulis dulu ya, kita ambil dulu di sini, kelewat kayaknya. Ambil, silakan nomor 9. Kelewat 9-nya. Nah, kalau tadi kita soalnya KPK, nah sekarang ini FPB. Tapi hati-hati nih. Jawabannya kalau kecele, tahu kecele ya? Kecele itu tertipu ya. Oke. Nomor 9. Oh iya, ada yang bertanya. Oke. Kita balik dulu ke atas nih. Tiganya itu dari mana gitu. Oh iya. Satu ya. Pertama, kita dalam mencari pertemuannya itu berarti kita cari kelipatannya. Ini kan 5 hari sekali. Terus yang ini 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kan nggak ketemu ya. Satu 5 hari, satu 3 hari nggak ketemu. Tapi pada hari ke-15 itu mereka ketemu. Karena yang ini sudah pertemuan keberapa, yang Dharma pertemuan keberapa juga. Jadi 15 hari itu mereka pertemuan pertama kali ya, hari Jumat itu. Nah, itu terjadinya 15 hari sekali. Berarti 15 hari untuk pertemuan ketiganya ya berarti 15 kali 3 ya. Hari ke-45. Oke. Kayaknya udah deh. 6, sekian ya. Yang mana? 6, 6, iya. Maksudnya tuh yang 7 harinya itu kan 45 dibagi 7 itu kan kita ngambilnya 42 ya. Berarti yang 6-nya itu adalah dalam arti minggu. 42 itu berarti 6 minggu. Kan kita mau menghitung hari ya. Kalau hari itu dalam 1 minggu itu dia berulang lagi. Setiap 7 hari dia berulang ke hari yang sama. Mereka berarti kita ngitungnya Jumat ke Jumat lagi. Nah, Jumat ke Jumat lagi itu terjadi sudah 6 Jumat gitu. Ya, untuk hari yang sama ya. Nah, dia ternyata di hari ke-45-nya itu Jumat ke Jumatnya itu ada 42 hari. Jadi tambahin hari berikutnya. Sabtu, Minggu, dan Senin. Seperti itu ya. Iya. Maksudnya tuh kita bagi 7 itu ada 42 yang bisa dibagi. Oh ini ya maksudnya teh pemahamannya ya. Penulisannya oke. Jadi maksud Ibu tadi 45 itu dibagi 7, yang 42-nya itu kan bulat ya. Nah, 42-nya itu kan 6 minggunya ya. Nah, ini bulat ya, hari yang sama. Nah, ini hari berikutnya gitu ya. Tambah 3 harinya. Itu ya maksudnya bukan 45 bagi 7, 6. Ya, sebenarnya 6. Maksudnya ini 42 hari ditambah hari ketiga hari lagi. Oke ya. Kasih koreksinya. Takutnya catatannya jadi bingung ya. Oh, iya betul. Harusnya di sini 6 minggu plus 3 hari gitu ya. Oke, tadi saking cepatnya semangat ya. Oke, nomor 9, silahkan. Ini juga masih kaitannya dengan KPK FPB, berarti ini adalah FPB-nya, faktornya ya, dari 32 bungkus keripik, kemudian 40 kue kering, dan 80 butir kacang akan disajikan dalam satu wadah. Dicampur ya, tapi hitungannya harus sama gitu. Hitungan dari itunya ya. Hitungannya itu biar habis. Jadi kalau itu berapa? Pertanyaannya banyak tiap jenis makanan tiap wadah adalah sama.
Ya, berapa paling sedikit jumlah kue kering dalam setiap wadah? Ini ada keripik, ada kue kering, kakak, ya, dan ada kacang. Nah, ini ada 32. Ada yang udah dapat hasilnya, boleh di-share. Nah, ini ya. Oke, ada. Oke, ini sedikit ya. Ini kita cari FPB-nya. FPB itu berarti faktor persekutuannya ya. Kita bisa bagi ini dengan 8 ya. Kita bagi 8, berarti ini 8 itu dapatnya di sini 4, di sini 10, ini 10, ini 5 ya. 4, 5, 10. Nah, jawabannya yang mana nih? Ntar kita hapus dulu. Jawabannya, hati-hati. Berarti jawabannya bukan 8 ya. 8 itu wadahnya. Banyak kue keringnya ini. Banyak keripiknya ini dalam satu wadah. Jadi ada 8 wadah, masing-masing isinya 4 keripik, 5 kue kering, dan 10 kacang. Jadi jawabannya sedikit jumlah kue kering dalam setiap wadahnya. Jadi ini ya. Seperti itu, jangan terbalik, jangan juga tertipu tadi kecele pertanyaannya, hati-hati. Dia bukan menanyakan wadah, tapi dia menanyakan isinya ya. Oke, ini sudah terdengar azan maghrib di sekitar sini. Kita break dulu selama 10 menit, maksimal 12 menit ya. Selamat menunaikan ibadah sholat bagi yang menjalankan. Terima kasih.
Oke, boleh kembali kita ke ruangan. Bagi yang sudah selesai menjalankan sholat, silakan kita kembali lagi ke ruang kelas ya. Iya. Oke, udah selesai ya. Di sana apa tuh, Hafiz? Sudah isak ya? Sudah isak kamu ya? Sudah sholat isak ya? Oh iya. Heeh. Kemarin kemana ya? Nggak ada. Nggak kelihatan. Ada ya? Oh ada. Oh 20.30 setengah 9. Oh sakit kemarin ya. Semoga lekas sembuh ya. Oke teman-teman semuanya sudah di ruangan kah? Baik, kalau sudah di ruangan kita pilih-pilih lagi ya soalnya ya. Nah, di sini kita punya nomor 11 dan 12. Oke. Sudah sembuh? Oke, makasih. Sehat terus ya nantinya ya. Oke, bagi ya teman-teman yang lain juga yang saat ini sedang sakit, kita doakan ya semoga sehat kembali ya. Udah mau menjelang libur nih, tapi tetap semangat ya belajarnya. Jangan sampai libur juga. Karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi manfaatkan ya libur jalan, nanti belajarnya juga sama ya. Jadi sama-sama berjalan, nggak boleh ada yang dirugikan ya. Oke, baik. Nomor 11 dan 12. Ini udah kumpul kan? Siap ya? Oke, yang dari Cilengsi, dari Maos sudah berkumpul lagi, dari Tasik. Oke, sama teman-teman yang lain. Kita lihat soal nomor 11. Nah, ini adalah konsep dari uh, pengkuadratan ya. Oke. Ada yang mau mencoba? Oh, tidak, kita bahas bareng-bareng. Semoga sudah kembali ke ruangan belajarnya. Nah, konsep dari pengkuadratan itu seperti kita ketahui kan bentuknya kalian pasti hafal ya, bentuknya pasti A kuadrat ditambah 2AB ya. Nah, ditambah dengan B kuadrat ya, gitu ya. Sama bedanya dengan pengurangan hanya bagian tengahnya ya. A min B kuadrat itu sebenarnya sama-sama nilainya hampir mirip-mirip, jadi dua, hanya beda di tengahnya ya, di belakangnya juga sama B kuadrat. Nah, itu. Nah, konsep ini kita pakai ya. Kita pakai untuk menjawab X pangkat 4. Kira-kira untuk sampai dari pangkat 1 ke pangkat 4 itu kita melakukan berapa kali tahapan? Dari pangkat 1 sampai pangkat 4. Kalau kita mengkuadratkan berarti kita melakukan 2 tahapan ya. Nah, tahapan pertama kita buat bentuk ini dikuadratkan. Nah, kirinya kita kuadratkan, otomatis kanannya juga dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan bentuk hasil dari pengkuadratan sebelah kirinya, kita peroleh apa? Ya, tengahnya berapa? 2 kali X kali seper X, gitu ya. Ditambah dengan seper X-nya dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat, 1 X kuadrat, gitu. Hasilnya sama dengan 9. Nah, di sini kita lihat bagian tengah itu ternyata saling membagi ya. X dengan X-nya itu jadi bernilai 1 karena dibagi, sehingga 2 kali 1, 2 ya. Ini habis kita bagi, tinggal 2, maka X kuadrat ditambah dengan seper X kuadratnya sama saja dengan 9 dikurangi
2. Berarti hasilnya 7 ya. Nah, sekarang coba kalian lakukan untuk yang pangkat 4-nya. Silakan. Kita punya data X kuadrat ditambah 1/X², nilainya sama dengan 7. Oke, sekarang kalian cari X pangkat 4 ditambah 1/X², menggunakan pola yang sama. Silakan. Satu menit, boleh dicoba. Udah ada? Ada yang mau jawab? Oke. Ada yang sudah selesai? Lakukan hal yang sama ya. Berarti kita tadi punya nilai X kuadrat ditambah 1/X², itu nilainya 7. Nah, sekarang kita lakukan pengkuadratan pada kanan dan kirinya. Supaya jadi pangkat 4 ya. Di sini akan diperoleh X pangkat 4 ya. Ditambah 2 kali X kuadrat kali 1/X². Ya, hasilnya ditambah 1/X² dikuadratkan. Sama dengan 49. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi, bahwa nilai X kuadrat dengan nilai ini ya, nilai ini dengan ini sama ya, 1 ya. Sehingga tinggal X pangkat 4 ditambah 1/X². Ya, hasilnya 49. Ini duanya kan, ini 2 ya. Pindahkan ke sebelah sini. Nah, berarti hasilnya 47 ya. Jadi ini pengalaman belajar tentang pengkuadratan ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 12-nya. Sampai di sini untuk soal nomor 11 tidak ada masalah ya. Kita lihat di sini ada soal nomor 12, kaitannya dengan sebuah tangki berbentuk kubus dengan panjang sisi 200 cm berisi penuh air. Berarti volumenya bisa kita hitung ya. Volume kubus ya. Dan jika 400 liter air tiap hari diambil dari tangki tersebut, maka sisa air dalam tangki akan memiliki ketinggian 100 cm setelah berapa hari. Nah, kalau yang namanya kubus, kita tahu bahwa rusuknya atau sisinya ya, itu kan sama ya. Jadi ini 200 cm, 200 cm, ini juga sama, 200 ya. Nah, kalau kita hitung volumenya sisi kali sisi kali sisi ya, 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Nolnya ada 6 ya. 8 juta apa? 8 juta sentimeter kubik ya.
Nah, kalau 1 liter itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Terbalik itu. Sentimeter kubik. 1 liter itu 1 desimeter kubik ya. 1 liter itu 1 desimeter kubik berarti 1000 sentimeter kubik ya. Jadi ini 1000 sentimeter kubik. Nah, kalau ini kita jadikan ke desimeter kubik, berarti kan nilainya 8.000. Desimeter kubik berarti sama dengan 8.000 liter. Kenapa kita jadikan liter? Karena airnya itu diambil dalam bentuk liter ya. Nah, kalau kita mengambil air, sebenarnya yang berbeda itu apanya? Kalau permukaannya tetap sama kan? Ya, permukaannya tetap sama. Nah, yang berbeda itu adalah tingginya air, tinggi airnya berkurang. Yang diambilnya 400 liter. Nah, ini kita tinggal bagi aja 400 liter itu, 8.000 liter itu kita bagi. Jadi nanti 8.000 liter itu diambilnya untuk berapa hari gitu ya. Nah, jadi banyak harinya. Kalau sampai kosong, 8.000 itu dibagi 400. Setiap ngambil, nah berarti ini 20 hari. Ya, 20 hari, ibaratnya yang berkurangnya adalah tingginya. Nggak mungkin dong permukaannya itu jadi mengecil ya. Yang ada hanya ketinggiannya yang berkurang ya. Nah, kecuali kalau di wadah yang berbeda ya. 20 hari itu kalau kita lihat tingginya itu kan 200 cm ya. Nah, tingginya itu berarti 200 cm dibagi 20 hari. Nah, berarti 10 cm. Ya. Setiap harinya itu 10 cm gitu ya. Sekarang kalau kita lihat dari 200 cm itu berkurangnya jadi 100. Jadi dia berkurangnya 100 cm. Dari 200 itu satu harinya itu kan tingginya itu berkurang 10 cm ya. Nah, sekarang di hari keberapa dia akan mencapai 100. Ya, tinggal dikali aja ya. Berarti 10 hari. 10 kali 10 itu 100 cm. Jadi 10 hari itu 100 cm dia berkurangnya ya. Jadi banyaknya adalah 10 hari. Ya, seperti itu. Jadi logika berpikirnya kalau dia diambil 400 liter itu permukaan airnya itu tetap sama ya. Yang berbeda itu ketinggiannya. Gitu ya. Nah, berikutnya nomor 13. Nah, 13. Ini kita pindahin dulu. Ini udah penuh. Kita pindahin ke bagian bawah ya. Soal nomor 13 nih. Oke, ini soal 13-nya. Dodi menjual 75 barang dagangan yang dimiliki dan memperoleh keuntungan 20%. Sedangkan sisanya dijual dengan harga dasar sehingga dia memperoleh keuntungan tapi tidak merugi. Nah, secara keseluruhan besarnya keuntungan yang diperoleh Rizky adalah berapa? Berapa persen ya?
secara keseluruhan. Jadi perbandingannya dengan semuanya ya, dengan barang semuanya, dengan 100%-nya ya. Kalau kita menganggap bahwa ibaratnya gini ya, kalau kita punya ini misalnya ini ada barang, tak mau di gambar, misalnya di sini ada nah, ini bagian, kita bagi 4 ya. Ini bagian ini 75%-nya, yang ini berarti 25%-nya. Ya. Berarti bila kita katakan ini 3/4 bagian dan ini 1/4 bagiannya. Nah, 3/4 bagian itu dia dapat keuntungan, jadi untungnya itu 3/4 bagian itu dia dapat untung 20%. Ya, untungnya ya. Nah, berarti kan ini nggak untung nih, ini nggak rugi juga, jadi dia hanya kembali ke semula. Itu yang kita hitung ini doang dong, untungnya ya, terhadap persentasenya. Kan ini per 1 bagian. Kita hitung itu jadi 15%. Ya, secara keseluruhan itu 15%. Oke. Kita kembali lagi ke yang mana nih? Nah, ini kita baca dulu deh ya. Nomor 10. Ayo, kalau ini harus kalian bisa menarik kesimpulan dari data yang ada. Oke, silakan. Nomor 10, iterasi dulu, kita baca. Kalau soal yang panjang ini biasakan kecepatan dan fokus ya, sambil berlatih tidak mengulang bacaan. Jadi 1 kali bacaan. 1 kali kita sudah masuk ke dalam memorinya ya. Harus dilatih memang. Oke, sama-sama diketahui ABC adalah perusahaan teknologi informasi. Berikut adalah informasi mengenai data keuangan. Kita baca ini, kita langsung bisa ke bawah. Informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya modal pada perusahaan B. Jadi ingat fokusnya pada B. Yang ada B-nya ya. Kita lihat. Nomor 1, perbandingan modal perusahaan B dan C adalah 3/4. Ya. Modal perusahaan A bulan lalu 80 juta dan turun pada bulan ini. Pertanyaannya pada bulan ini ya. Nah, ya nomor 3, modal perusahaan B bulan ini memiliki selisih 20 juta dengan perusahaan A. Dengan perusahaan B modalnya lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi berarti selisihnya itu milik B ya. Gitu. 4, modal perusahaan C bulan ini meningkat 20% dibanding tahun lalu, sedang perusahaan B turun 5%. Oke. Oke. Siap. Nggak pakai iya ya. Jawabnya E kali ya, atau mungkin E. Nggak boleh gitu ya. Oke. Baik, kita lihat. Kalau kita melihat menentukan besarnya modal, bukan dalam perbandingan, berarti yang kita pakai adalah yang pertama pasti adalah nomor 3 ya.
Modal perusahaan B bulan ini memiliki selisih 20 juta dengan perusahaan A. Nah, sekarang kita cari lagi yang ada kaitan dengan A, berarti nomor 2. Berarti nomor 2 dan nomor 3. Ya, kalau yang nomor 1 kan kita nggak tahu, cuma perbandingan doang. Ini bulan lalu dan bulan ini. Bulan ini berarti dia 10%, berarti kurangi 72 juta ya. B itu 20, selisihnya 20 bulan ini. Ya, berarti di sini selisihnya 22. Kita ketahui berarti modalnya 90 juta. 92 juta. Ya, berarti nomor 2 dan nomor 3. Ya. Jadi yang real, tidak perbandingan ya. Nah, sekarang kita ke nomor 8. 9-nya tadi udah ya, 9-nya tentang FPB ya. Nomor 8, diagram batang horizon di bawah ini adalah data pendapatan dan keuntungan di sebuah toko kue dari 2017 dan 2021. Pertanyaannya boleh kita baca ke bawah. Berdasarkan pada diagram, maka besarnya perbandingan persentase keuntungan terhadap modal pada tahun 2020. Perbandingan ya, berarti ada data 2020, ada data 2017 ya. Nah, sedangkan tabel atau diagram yang kita punya adalah pendapatan dan keuntungan. Jadi kalau ini pertanyaannya terhadap modal, kalau yang datanya pendapatan. Berarti kita kan tahu bahwa yang namanya modal itu adalah pendapatan dikurangi keuntungan, ya. Jadi yang kita lihat adalah 2017 dengan 2021 ya. Nah, ini modalnya berapa? Untungnya udah dapet nih. Untungnya 25 ya. 2021 untungnya 5. Gitu ya. Sedangkan modalnya terhadap modal berarti pendapatan kurangi ya. Cari selisihnya aja. 655 dikurangi 25 berarti 30 ya. Kemudian yang ini dari 40 dikurangi 5 berarti modalnya 35 ya. Perbandingannya 2021. Oh, 2020 itu yang salah. 2020. 2020 berarti ini kenapa jadi 2021? Salah kita. 2020 ya. Untungnya 10 dalam juta, kemudian pendapatannya 40 berarti 40 70 ya. Berarti di sini 60. Nah, tinggal kita bandingkan aja. Berarti di sini 25 banding 30 sama dengan 10 berbanding 60 ya. Samakan aja. Atau dikecilkan boleh, digedein boleh, dijadiin 60. Berarti ini 50 dijadiin 60, ini jadi 10 ya. Ini kita abaikan 60-nya berarti 50 banding 10 berarti sama saja dengan 5 banding 1 ya. Untuk 17 dan 2020. Kalau dibalik 2020 terhadap 17 berarti 1 banding 5 ya. Kita lanjutkan sekarang. Kalian mencoba nomor 17, nomor 7. 1 menit dari sekarang ya. 39, 39 mau 39, 40 ya. Oke, silakan. Sampai 18.40.
Nomor 7. Ini ada yang sudah keluar, terlempar atau keluar. Oke, siapa aja masih di sana ya? Oh, ini ada Alpatah Wonogiri. Oke, maaf belum tersapa ini. Semangat Alpatah Wonogiri ya. Jawa Tengah. Oke, silakan nomor 7. Diagram batang vertikal di bawah menunjukkan data jumlah pengangguran. Pengangguran. Jumlah pengangguran di beberapa kota di Inggris. Ada kota London, ada Manchester ya, ada Cardiff, Blackpool, dan Glasgow. Yang hitam 2019. Oke. Udah ada yang jawab? 7B katanya. Ada yang udah jawab 7B gitu ya. Oke, apa kamu? 7B. Kalau kita melihat datanya itu yang kita lihat adalah proses dia berubahnya ya. Oke. Nah, kalau kayak Blackpool itu apa yang terjadi? Penganggurannya makin tinggi ya. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau Glasgow, yang paling berhasil ya, bukan dari banyaknya, tapi kita lihat adalah memang selisih dari dia rata-rata di tahun 2020 itu kan semuanya naik ya. Nah, tapi kenaikan dan penurunannya harus lebih banyak penurunannya ya. Ya, kayak misalnya di London tuh, dia naik penganggurannya. Naiknya 2 dalam kalimat di situ 2 tingkat ya. Turunnya cuma 1 ya, berarti masih ada minus. Kemudian kalau kita lihat juga grafiknya, nah itu. Yang Manchester itu naiknya 1 tingkat, tapi turunnya 2. Kemudian kalau kita lihat Cardiff, itu naiknya 2, turunnya juga 1. Berarti posisi London sama Cardiff itu sama ya. Nah, kalau tadi yang ini 2 udah. Jadi betul jawabannya adalah B ya. Karena dia penurunannya lebih banyak dibanding kenaikannya ya. Oke, hasil. Oke. Nah, ini nomor 6. Sepertinya kalian udah hafal deh ya. Gimana caranya? Yuk dihitung dulu. Ada lomba berdasarkan nilainya inovasi dan kreativitas. Seperti kemarin ya, kalian lihat perbandingan yang besarnya. 3:2. Berdasarkan data nilai 5 peserta, siapakah yang menempati peringkat ketiga? Yang pertama kita lihat adalah kolom yang perbandingannya lebih besar. Ya, cari tiga posisi terbesar. 3 posisi terbesar di perbandingan yang besar. Ya, silakan. 1 menit. Masih ada soalnya. Udah, tinggal dipilih. Nah, ini
satu lagi nanti nomor 5 ya. Satu nomor. Nah, kalau kalian lihat itu 3 posisi terbesar, ada yang udah mau jawab nih. 3 posisi terbesar itu berarti kan 80, 85, dan 90 ya. Nah, ini udah ada yang jawab ya. Nomor 3-nya ya. Siapa yang menempati nomor 3? C katanya ya. Nah, terus kita apakan nih? Kita ambil di sini, walaupun ini ada 90, tapi sebenarnya boleh aja sih kalau penasaran, nanti yang besar 90 ini kita, yang menonjol itu kita cari juga nggak apa-apa sih. Jadi yang pertama kita lihat yang persentasenya besar. Berarti kan 8 kali 3 ya, 240 ditambah 7 kali 2, 140. Itu ya. Kemudian 85 kali 3. Jadi 255 ditambah 65 kali 2, 130 ya. Kemudian 90, 270 ditambah 120. Nah, kalau kita lihat ini jumlahnya kan 390, kemudian 385 dan 380. Oke. Ya, itu ya. Nah, kalau kita ingin uji ini, misalnya ini jadi berapa nih? Ini 70 dengan 210 ditambah 180. Sama ini 390 ya. Berarti nomor 3-nya di bagian A ya. Peringkat ke-3-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita pilih ini. Kalau ini meragukan boleh kita cek untuk yang besarnya. Tapi otomatis kita pilih yang kelompok yang besar dulu ya, yang perbandingannya besar. Nah, terakhir satu lagi. Diagram ini menunjukkan total pengiriman dan berat paket ya. Artinya beratnya dalam kilogram dan biayanya dalam ribu. Bila Andri merencanakan pengirimannya 10 kg, maka selisih biaya pengiriman antara perusahaan ekspedisi A dan E. Apa maksudnya? Selisih biayanya. Kalau ngirimnya 10 kilo sama 10 kilo gitu loh maksudnya ya. Yang pakai dengan berat 10 kilo, kalau di perusahaan ekspedisi A berapa dan E berapa gitu maksudnya. Jadi sebenarnya kita kita tinggal cari A sama E doang ya. Oke, seperti itu ya. Kita cari A sama E-nya. Kemudian kita lihat perbandingannya. Kalau ini 1 kilo A itu Rp2.000. Gitu ya. 2.000 ya, 2 itu ribu. E itu berapa? 5 kilo. Ini harganya 10.000. Nah, kalau kita lihat, kita samakan ini dalam bentuk 1 kilo, ini juga sama 2.000. Ya, ya udah, berarti kalau kita ditanya beratnya, ya ini 1 kilonya 2.000, itu 1 kilonya 2.000. Selisihnya berapa? Selisih biayanya nggak ada dong ya. Karena sama aja, kirim 10 kilo. 10 kilo 20.000. Ini 10 kilo juga 20.000. Jadi tidak ada selisihnya ya. Jadi itu yang kita pakai cara menggunakan data ya. Oke, cukup dulu untuk hari ini ya. Sudah lelah. Oh iya, filenya selalu dikirim, nanti minta ke wali kelasnya ya. Di sini kayaknya ada. Nah, nanti minta ke wali kelasnya ya. Ada grupnya ya. Oke, terima kasih. Selalu saya kirimkan file PDF-nya, kalaupun kemalaman ya mungkin
harus dimaklumin. Tapi pasti dikirim ya. Oke, selamat istirahat. Ketemu lagi di hari yang lain dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, dah bagi yang ada di Jawa Barat, selamat istirahat, masih di jam sama. Yang ada di Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan itu ya, yang Maluku ya paling jauh. Selamat istirahat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.